Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita wajib bersyukur ya. Bukan hanya dengan alhamdulillah, tapi kita yakini bahwa semua gerakan kita hari ini sampai ke sini semata-mata hanya karena Allah. Amin. Amin. Dengan begitu Allah akan memberi jaza pada kita. Apa sebenarnya jaza atau balasan yang minimal kita terima ketika kita berkumpul di sini? Dalam sebuah hadis Bukhari yang panjang itu, keutamaan ahli ilmu, majelis ilmu seperti ini dinaungi malaikat. Yang kedua, malaikat dan makhluk-makhluk di laut segala macam memintakan ampun untuk kita. Amin. Dan akhirnya malaikat ada juga yang dengki, lapor ke atas ke Allah. Ya Allah, ditanya sama Allah, kamu dari mana aja? Habis dari majelis taklim Nurul Iman saya. Mereka ngapain? Mereka membicarakan Anda. Gitu. Yang dimaksud mereka apa? Mereka takut sama dosa-dosanya, mau minta apa? Minta diampuni, takut sama neraka gitu. Saksikan malaikat, semua orang yang hadir di situ saya ampuni. Amin. Jadi Bapak bersih keluar dari sini. Ini kenyataan loh Pak, faktual. Bukan kita lagi GR, enggak. Karena janji Rasulullah seperti itu. Malaikat yang dengki bilang begini, ya Allah, ada satu orang di situ yang cuma jadi pengamat. Ya lo kesindir ketawa. Nah ini serius, ada hadisnya tuh, bukan hadisnya. Yang cuma jadi pengamat, enggak niat ngaji, niatnya makan nasi uduk. Kata gitu, tertawa lagi berarti bener. Kata Allah apa? Saksikan malaikat, kalau orang itu datang walaupun bukan untuk ngaji, tapi dia seneng sama yang ngajar, gitu, dia saya ampuni juga. Lu mesti seneng loh. Hati kalau seperti itu ya. Jadi kita ini dalam posisi diampunin. Makanya Nabi bilang, ada kemungkinan kamu di majelis bikin dosa, ngomongnya kotor segala macam begitu. Maka akhir majelis dengan berkata, Subhanaka Allah wa bihamdika, dan selesai itu kamu termajelis. Selesai, kita jadi bayi yang baru lahir lagi. Pulang dari situ, sama bini nampol, udah dosa lagi. Jumat ngaji lagi, bersih lagi. Begitu aja terus Pak. Ya, yang penting kita ada sarana menghapus dosa lewat pengajian ini, majelis taklim. Ya, kita masuk ke dalam bab pengajaran dan pendidikan anak, ya kan? Jadi anak tuh mau dididik apa sih sama kita? Pada intinya gini, anak itu mau kita bawa ke surga bareng-bareng kita. Dan kalau bisa kita juga nyangking bapak-bapak kita. Ya gitu ya. Sesuai dengan misi besar kita itu. Ya Allah nyuruh kita lahir ke dunia, Allah nyuruh kita balik ke dia, tapi ke surga. Yang gagal neraka. Jadi ini misi penting. Tapi iblis juga punya misi. Waktu iblis dilaknat, kamu keluar dari bumi deh. Kamu kok saya suruh sujud nggak mau sujud gitu. Maka iblis bersumpah, ya, fabima aghwaytani, demi kemuliaanmu ya Allah, karena engkau sudah melaknat aku, maka tangguhkan usiaku sampai mereka dibangkitkan. Ya kan? Aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Terkecuali min ibadikal mukhlasin, orang yang ikhlas di antara mereka. Dia lupa. Itu gobloknya iblis tuh gitu, lupa bahwa urusan depan, belakang, kiri, kanan boleh silakan. Tapi Anda lupa arah yang paling sebetulnya nggak bisa untuk digoda adalah dari atas dan dari bawah. Banyak orang tuh kalau ngeliatnya ke atas aja Pak, ke Allah terus, nyangkutin hatinya ke Allah, dan ngeliat ke bawah karena dia tawadu, dia merendah gitu, selamat. Tapi kita ini gagal di situ.
Kita kalau punya duit dikit waduh, ambil bayar. Gitu kan. Gila kita lagi nggak punya apa-apa, diem aja ditanya kenapa lu? Nggak apa-apa. Udah lu jangan ketemu gua gitu, malu. Urusannya beda gitu. Ya, gitu. Jadi ini majelis yang luar biasa, Pak. Kehadiran Bapak di sini juga jangan merasa karena kekuatan Bapak. Allah memilih. Allah memilih di antara hamba-hambanya, walaupun hamba itu zalim. Buka surat Fatir, ya kan? Nanti di rumah aja. Bahwa Allah memilih di antara hamba-hambanya ini yang mau menerima Quran. Ya kan? Apa tuh bunyinya? Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Dan model yang dipilih Allah, nih model dipilih Allah nih ada 3. Di sini juga ada yang 3 ini. Pertama, faminhum zalimul nafsih. Di antara hamba-hamba yang kamu pilih ini, udah baca Quran, udah diterangin artinya sama kiainya. Zalimul nafsih, masih nggak percaya juga. Zalim pada diri sendiri gitu. Enggak lah itu Ustaz, gue juga tahu dulu waktu kecil nih dia kayak apa. Gitu. Jadi Qurannya nggak dipercaya, ustaznya dijelekin. Itu pertama modelnya. Padahal disebut oleh Allah, summa arasnal lazina stofaina min ibadina. Di Fatir ayat 3 berapa tuh ya? Surat 35 ayat berapa itu? Terus kemudian kami turunkan Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih. Wah, Bapak dipilih sekarang ini. Tapi di antara bapak-bapak ada yang dibilang oleh Allah zalimul nafsi. Anda ngelihat Quran, baca Quran tapi menzalimi diri sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Kadang-kadang percaya Quran taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang percaya Quran taat, kadang-kadang maksiat. Yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ini yang top ini, semua nih begini. Dia berlomba-lomba mengerti apa yang diajarkan dan mengamalkannya, berlomba-lomba terus bil khairat dengan izin Allah. Jadi kehadiran Bapak ini bukan dengan izin, bukan dengan dengan kekuatan Bapak sendiri. Bapak diizinkan. Cuman izin ada 2, izin dengan ridhonya atau izin dengan murkanya. Kira-kira Bapak datang ke sini izin dengan ridhonya apa murkanya? Pengennya, ya. Kita doakan Allah ridho, amin. Nah, pendidikan anak. Ayat 32 ya. Summa rosnal kitabal lazina astafaina min ibadina, ya. Ya. Isinya. Yang tadi lihat di rumah aja. Ya. Nah, kemarin kita udah mulai bahwa pendidikan anak itu dasarnya kita ini memperkenalkan Islam dulu. Nah, Islam yang kita kenalkan itu kita berangkat dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan kisahnya panjang sekali. Hampir-hampir menyamai jumlahnya dengan kisah Nabi Musa. Di Quran Nabi yang paling banyak dibicarakan justru Musa, bukan Muhammad. Tapi tidak ada surat Musa. Adanya surat Muhammad. Nabi Muhammad dibicarakan dengan nama Muhammad hanya 2 kali. Ya kan? Muhammadur Rasulullah, ya, wallazina ma'ahu, dan seterusnya itu. Satu lagi di tempat lain. Nabi Musa paling banyak, kedua Nabi Ibrahim. Nah, kisah yang diterangkan di minggu lalu itu, Ibrahim itu lagi nengok Ismail, putranya. Lalu Allah suruh dipanggil lah. Ibrahim, itu saya ada bangun zaman Nabi Adam dulu Ka'bah di Mekah, tengah-tengah Mekah itu. Coba kamu membangun kembali karena udah kena ketutupan pasir. Digali ada fondasinya digali. Dan Ka'bah yang dulu ditunjukkan kepada Ibrahim itu bentuknya seperti ini, Pak. Panjang, bukan kubus kayak sekarang. Setelah dibangun, kemudian berabad-abad gitu, kena banjir, kepotong jadi kubus. Yang sininya namanya Hijr Ismail. Tadi itu Ka'bah, bagian dari Ka'bah, ya. Nah, lagi bangun gini, udah bangunnya ada di tempat yang namanya Makom Ibrahim. Sekarang kalau Bapak naik haji atau umroh ada Makom Ibrahim, ada tapak kaki Ibrahim itu. Bukan makam, bukan kuburan, tapi tempat dia berdiri. Dia nyuruh Ismail jadi kenaik. Angkat batu itu, Ismail ngangkat, oper ke dia. Terus batu itu, Pak, yang diinjek Ismail itu bisa naik sendiri. Tegang. Kalau nggak diperluin, lemas. Tapi kalau naik lagi, tegang. Karena lemas. Bapak tahu,
ada barang yang suka tegang, suka lemas apa? Per. Dongkrak. Nah, ya kan? Kalau di Indonesia gitu. Nah, itu namanya maqamu Ibrahim. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini. Kami udah menjalankan perintahmu. Semuanya Engkau maha mendengar, lagi maha melihat. Gitu. Lalu Ibrahim di situ, kemudian karena dia fasenya lagi pengen cari wadah. Gue tuh udah nyembah Allah, udah nurutin perintah Allah, tapi wadahnya belum ada. Bapak sama-sama main bola tiap minggu main bola, tapi nggak punya perkumpulan, kan aneh. Ini kita bikin klub kayak, Ibrahim kayaknya gitu tuh. Ya deh, saya minta ini jadi agama, agama Islam. Islam pada saat itu pengertiannya adalah tunduk dan patuh pada Allah, ya, tunduk patuh. Makanya kemudian Ibrahim bilang, saya ingin betul-betul menyembahmu. Baiklah, Ibrahim dibaiat oleh Allah. Aslam tuh. Dia bilang dibilangnya sama Allah apa? Bukan aslam tuh, aslim. Lalu Ibrahim bilang, aslam tuh li rabbil alamin. Aku Islam, aku tunduk patuh pada Tuhan semesta alam. Lalu Ibrahim gak lupa waktu doa tadi, dia minta, ya Allah jadikan aku dan Ismail anakku dan cucu-cucuku nanti jadi Islam. Dan kirim pada mereka Rasul. Bayangkan tuh, Pak Tom kagum kemarin. Kirim pada mereka Rasul yang bisa mengajari mereka kitabmu dan hikmah. Jadi bapak kita Ibrahim ini udah doain kita, Pak. Ini hasil doanya Nabi Ibrahim semua ini. Yang percaya sama Rasulullah. Ya, itu. Minggu lalu itu yang saya terangkan. Lalu ciri-cirinya Islam itu adalah tauhid. Makanya kita kemudian membacakan ayat nasihatnya Luqman. Yang di ayat ke-13 kemarin, ya bunayya la tusyriku billahi innasyirka la zulman azim. Hai anakku sayang, jangan kamu sekutukan Allah. Karena syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, terus udah pakai hadis segala macam, kita masuk kenapa nggak boleh syirik? Kan kita mesti nanya. Kalau Pak Nanu dibilang kamu jangan kegaplek, iya doang, berarti dia nggak berakal. Kenapa saya nggak boleh kegaplek? Kan begitu pertanyaan dasarnya. Kalau Anda dibilang jangan syirik, Anda boleh tanya, kenapa saya nggak boleh syirik? Kita kemukakan 4 alasan. Pertama, Allah sendiri yang menyatakan, ya, dirinya sendiri bahwa syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, nggak ada Tuhan selain Dia. Oh, udah jelas kalau gitu. Kalau Allah yang ngomong, ya udah kita yakin dah. Satu, jadi kita nggak boleh sekutukan Dia karena Allah mendoktrin kita, saya Tuhan, tapi cuma satu, jangan ada Tuhan lainnya ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau adakan sekutu aja di sampingku, jangan. Ya, nanti kita akan tahu setelah Bapak mendengarkan kuliah tauhid ini, akan tahu bahwa ternyata kita itu syirik selama ini, menyekutukan Allah bukan dengan patung, dengan diri sendiri. Nanti saya terangkan. Jadi itu sumber bibit-bibit orang masuk neraka itu Pak. Dia berbuat syirik yang panjang sekali sepanjang hidupnya. Lalu alasan kedua adalah surat Al-Ikhlas. Di situ Allah menyatakan betul-betul bahwa Dia tunggal. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, huwa Dia Allahu Allah itu ahadun satu. Qul Allahu ahad, katakan Muhammad kepada orang Pamulang bahwa Allah itu satu. Aku itu satu. Nah, ini nih yang paling mesti kita akuin. Allahus Samad. Allah itu sumber kehidupan. Allah itu tempat kita meminta, tempat bergantung segala sesuatu, fi kulli syai'in. Jadi semua bergantung pada Allah. Terus lam yalid, Allah nggak punya kongsi. Walam yulad, Allah nggak punya kongsi, nggak beranak, nggak diperanakan. Jadi Allah tuh bekerja sendirian. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara satupun dengannya. Walam yakul, dan tidak ada lahu baginya kufuwan yang setara ahadun satupun. Nggak ada yang setara. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah la kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada yang serupa pada Dia dalam Dia mengurus semua makhluk. Kenapa? Karena Dia memiliki makhluk itu. Dia berhak ngurus. Ya. Yang keempat, kalau ada Tuhan dua atau lebih di bumi ini,
maka pasti satunya alam ini akan rusak, akan binasa. Kita kemarin menggambarkan, memposisikan kalau kita punya kerja jadi kuli di toko bangunan, majikannya 3 apa 2 gitu. Kira-kira seneng nggak Bapak? Satu panggil kan, si Enci manggil, gua bos nih di sini gitu. Lo tolong antar semen ke sono gitu. Lagi kita angkat semen, satu lagi bilang, gua bos di sini. Lo tolong bawain pasir ke sono gitu. Bingung. Ya, akan hancur. Jadi Tuhan harus hanya satu. Itu keyakinan Islam. Ya. Kemudian dengan kita nggak boleh syirik, kita kenalkan diri kita dan anak kita dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ada 4 jenis. Kemarin saya terangkan. Pertama, la ilaha illallah sendiri yang maknanya adalah kita disuruh mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu satu. Ya. Jadi ini mesti ditanemin nanti, dan bukti bahwa kita udah yakin la ilaha illallah adalah dengan perbuatan, dengan hati dan dengan lisan. Yang sering gagal orang adalah dengan hati dan lisan. Kalau perbuatan ya masih sholat, masih apa, masih oke. Tapi hati sama lisannya cacat la ilaha illallahnya. Ntar saya terangkan. Ya. Lalu la ilaha illallah yang kedua adalah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana ini biasanya Allah terangkan dalam Al-Quran untuk memerintahkan sesuatu. Contohnya ketika Allah bertemu Nabi Musa, kata Allah, innani anallaha la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Ketahuilah Musa, aku adalah Allah. Enggak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikan salat mengingat aku. Jelas itu perintah. Ada lagi di surat yang lain, surat Al-Anbiya waktu itu, ya. Al-Anbiya ayat 25. Yang Al-Anbiya, yang Allah berkata, Allah menyatakan, tidak aku utus satu nabi pun ke dunia ini terkecuali saya beri bekal mereka. Jadi nabi itu Pak, nabi itu kan artinya guru yang bawa berita, naba. Tapi kalau ada guru kayak saya jangan dipanggil nabi Pak, Nabi Wahyu, jangan ya, orang sarap gitu ya, ini murid sarap, orang gila, masih uduk ya pikirannya kan. Nabi itu guru. Hei Nabi, sini. Dipanggil semua Nabi dulu. Sebelum kamu berangkat tugas, nih saya mau statement sama kamu. Statementnya adalah, wa ma arsalna min qablika mir rasul, terus illa nuhi ilahi, tidak aku utus satu orang pun dari kamu, ya, dari rasul-rasul, kecuali aku wahyukan dulu padamu, pada rasul-rasul itu, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku ya, maka sembahlah aku. Bilangin sama umatmu, gitu. Jadi bekalnya udah jelas, tapi pakai kalimatnya la ilaha illa ana. Yang ketiga, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ini biasanya dipakai sama kita untuk berdoa, untuk minta sesuatu yang sulit, yang terdesak, seperti halnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan disuruh berdakwah ke satu kota yang banyak orang jahatnya. Nabi Yunus ada perasaan takut Pak. Sebagai manusia, sebagai bashar, ada perasaan takut karena banyak preman di sana. Dia pikir begini, dia terus mengolah sendiri di hatinya. Kalau saya suruh berdakwah, ya saya berdakwah. Tapi saya nggak mau tempat itu, saya maunya tempat ini gitu. Nah udah dia belok. Di tempat ini orang-orang lagi siap-siap pindah semua satu kampung dengan kapal laut. Ya udah dia ikut sana gitu. Rupanya di tengah jalan itu, ada badai besar. Beberapa orang-orang tokoh-tokoh bilang gini, biasanya kalau ada yang begini ada yang habis maksiat, ada yang habis dosa nih, begitu. Ya mestinya kita lihat aja siapa yang berdosa, kita buang ke laut supaya badai ini reda katanya. Nabi Yunus daripada diperiksa-periksa ngaku, saya habis melanggar perintah Allah. Yang tadinya saya disuruh ke kota ini, saya ke sini gitu. Ya udah kamu tumpah didorong-dorong ke laut, jebur, diambillah sama ikan paus. Ini di hadis ada nih, di hadis Muslim.
Ditelan ikan paus itu 3 hari 3 malam. Anda bayangkan, waktu dia itu di gelapnya malam, di gelapnya perut ikan hiu sekalian, ikan paus. Lalu dia berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci itu artinya Engkau gak pernah salah. Aku yang salah. Ini kuntu minadz dzalimin, aku ini orang zalim. Allah kabulkan itu, kalimat itu sebagai permohonan untuk selamat. Dilepeh Pak, sama ikan paus. Gak demen dia sama Yunus. Iya, bau-baunya bau-bau ketuhanan begitu, bau wahyu. Bukan bau saya wahyu juga dilepeh. Dilepeh, tapi di kisah yang Israeliat, hadis Israeliat itu, dia nggak langsung selamat Pak. Dia di pantai rawa-rawa itu sampai 30 hari sampai ditemukan oleh orang. Dan selama itu dikirim oleh Allah kambing yang menyusui. Jadi dia cacat gitu, nggak bisa bergerak, kambing nyusuin dan gitu. Jadi Bapak jangan tiru ya, jangan saya Yunus nih, ada kambing main susuin aja, jangan. Udah, tapi gara-gara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, beliau selamat. Jadi Bapak sekarang kalau mau doa, kira-kira doa khusus gitu, pakai doa la ilaha illa anta. Nah, saya contohin 2 di hadis kemarin. Pertama adalah gimana? Yang bunyinya gimana? Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallaha la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Satu lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badius samawati wal ard ya hayyu ya qayyum. Ya jadali wa ikram, ya hayyu ya qayyum. Nah, sampai situ kemarin dakwah kita. Berangkat kita sekarang hari ini ke la ilaha illahu. Nulisnya la ilaha illahua, tapi bacanya la ilaha illahu tadi ya, hu-nya dipanjangin. Artinya apa? Gak ada Tuhan selain dia. La ilaha illahu, yang hadis tadi ya. Iya. La ilaha illahu itu Allah sebar di Quran untuk menyatakan sifat-sifatnya. Atau dalam Quran namanya asma, nama-namanya, nama yang sekaligus sifatnya. Jadi Allah mau memberitahu kita bahwa dia bisa segalanya. Dengan nama-nama itu dia bisa segalanya. Saya ambil contoh satu ayat dulu. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, dia Allah, nggak ada Tuhan selain dia. Lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik. Surat Toha ayat 8. Buka surat 20 ayat 8. Ya, jadi Bapak saya kenalkan sama nama-nama Allah. Walaupun kita udah pernah ya belajar Asmaul Husna ya, udah pernah dulu ya. Tapi ini kan kaitannya dengan tauhid untuk mendidik anak nih, ya. Ayat ke-8. Allahu la ilaha illa, kalau mau dilangsungin enggak di wakaf, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, kan begitu Pak ini. Pak ya, bagus ya. Ya kalau boleh Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, enggak ada Tuhan selain dia. Miliknya nama-nama yang baik. Duh, kalau Bapak memang ngajinya serius, tertarik sama ayat nih. Apa maksudnya nih? Maksudnya Allah membuka dirinya. Saya Allah, nama saya. Pak, kata-kata Allah itu enggak ada terjemahannya Pak ya. Jadi enggak ada terjemahannya. Jangan cari terjemahannya. Dan di kamus Arab yang terkenal yang tebal apa namanya? Dari siapa itu? Allah itu ya, Allah sama ilah itu enggak ada jamaknya. Enggak ada jamaknya. Jadi satu dah itu doang ya. Dijamak enggak bisa. Oke? Jadi Allah punya nama-nama yang baik. Lalu kita berkenalan pertama dengan sifatnya yang betul-betul membuat kita itu hidup ya, dari awal sampai akhir tuh. Yaitu surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman
Rahim. 163. Wa ilahukum, dan Tuhanmu ilahun wahid, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Buka Al-Baqarah 163. Enggak apa-apa kita Al-Baqarah 163. Ini kan Allah ngajak kenalan nih Pak, ya. Jadi kita mesti tahu ayat ini tuh bunyinya begitu. Al-Baqarah 163 ada ketemu semua? Kalau udah ketemu saya bacakan. Dah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bawa apa ya? Oh, bawa autannya. Oh ya. Oke. Wa ilahukum, dan Tuhanmu, gitu ya. Terus apa? Ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu. Pak, sebentar, soal satu ini. Satu ini bukan nomor. Satu bukan ada one, ada first. First itu artinya pertama. Pertama itu adalah deret apa namanya? Deret ukur. Pokok iya. Artinya satu itu adalah bukan urutan. Yang habis dua. Dan dia juga bukan nomor. Tapi satu itu artinya sendirian. Jadi wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang sendiri, tunggal. Enggak ada Tuhan lain gitu loh. Ya. Nah, dia punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, enggak pilih kasih, yang Maha Penyayang, pelimpah sayang. Nyari apa Pak Sugar? Ayat. Udah ketemu? Udah. Saya ulang ya. 103. Ya. Wa ilahukum, dan Tuhanmu ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Ini tanamkan di hati Pak. Nanti kalau ada Tuhan-Tuhan lain repot nih urusannya. Cuma satu. Ya. Terus la ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, enggak pilih kasih, Maha Penyayang, pelimpah sayang. Apa maksudnya Maha Pengasih enggak pilih kasih? Sifat Ar-Rahman-nya membuat dia memberikan rezeki pada semuanya. Enggak lihat kafir, enggak lihat Islam, enggak lihat Kristen, semua dikasih rezeki. Betul enggak? Bahkan kadang-kadang kita bingung. Gue sholat jungkat-jungkit, tahajud, masih melarat aja. Giliran dia Cina, buset katanya, ganti Alphard. Ngiri lo, ngiri. Ya, makanya kurus ngiri dia. Ya, gue embat dulu deh. Ya. Maha Pengasih. Dan dia ngasih ubi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Dalam hadis kursi disebut begini, Ar-Rahmannya begini nih. Di hadis nih. Allah punya harta itu dicuil satu tetes di antara air di lautan. Itu satu tetes itu bisa memberikan rezeki pada orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tetes. Nah, lo baru punya saldo 30 juta, udah petapang teteh. Gue mau beli angkot nih. Padahal angkot lagi gak laku sekarang. Ya betul. Jangan Pak, jangan sombong. Allah hartanya segitu. Bahkan rahmatnya Allah, kan rahmat itu dari Rahman. Itu hanya punya 100 Allah. Hanya satu ke dunia. Yang 99 disimpan buat orang kita ini. Amin. Di surga gitu. Satu itu bisa untuk seekor kuda betina lagi nyusuin anaknya gitu. Lalu udah lama nyusunya, anaknya itu kakinya naik ke itu, ngangkangin ibunya gitu. Kuda itu nggak berani giniin kaki anaknya. Saking rahmat Allah turun kepada dia gitu. Bayangkan. Bapak cinta sama pacar dulu, ya. Terus kemudian dikawinin ke pacar tuh. Itu rahmat Allah. Bapak punya anak, rahmat Allah. Di rahmannya begitu luas sekali, ya. Tapi Rahim, Maha Penyayang, pelimpah sayang, hanya untuk orang-orang beriman. Ya, jadi Rahim itu nanti dikasihnya, menurut beberapa ulama tasawuf, Rahimnya Allah dikasihnya di surga nanti. Dan Rahim Allah itu merupakan ridhonya yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Ya bapak-bapak ini, nggak ada yang ngamin, biarin aja. Kelindes. Nah, itu ya. Lalu
kita buka surat Al-Hasyr. Al-Hasyr. Surat 59. 59. Surat 59 ayat 22. Ini kan kita lagi mau memamerkan sifat-sifat Allah ya. Oke? Udah ketemu belum? Kalau udah belum ketemu saya nggak ngomong. Udah. Ayat 22. Oke, mulai ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dia Allah yang nggak ada Tuhan selain Dia, tuh kan? Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang alim. Oh, namanya alim. Ya kan? Terus apa? War-Rahman Rahim. Ya, alim, Rahman, Rahim. Dia mengetahui, nggak kayak kita mengetahui. Pak, tahu nggak flamboyan itu ada yang kena corona gitu? Tahu, tapi nggak bisa membuktikan. Tahu aja, dengar berita, belum tentu beritanya bener. Tapi Allah tahu bener. Makanya Pak Tom sering godain, lo mau tahu beneran apa tahu biasa aja? Karena Allah tahu bener, tahu banget, ya, tahu banget semua makhluknya. Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang ke-23-nya. Wallahul ladzi, dialah Allah yang la ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain Dia. Al-Malik, raja. Al-Qudus, yang maha suci. Ya kan? Terus apa lagi? As-Salam, yang maha menyelamatkan. Al-Mu'min, yang maha mengamankan. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha gagah perkasa. Al-Mutakabbir, yang sebetulnya ini yang maha sombong. Al-Mutakabbir yang maha sombong. Coba itu ada berapa nama Allah tuh? Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. 8 tambah 3 itu 11 baru ya. Nah, terus di ayat selanjutnya wallahul khaliqul musawwirul, ya, 2 nih. Jadi apa? Khaliq itu maha pencipta, al-musawwir maha membentuk rupa. Oh, sorry. Khaliqul bariu. Bari itu yang mengadakan. Yang mengadakan. Di Bapak begini, saya minta rezeki untuk anak saya kuliah, ya saya adakan. Nah, itu Allah punya sifat bari. Bariu. Musawwirun, yang membentuk rupa. Pak Paino rupanya begini, Pak Dede begini-gini, Allah yang bentuk. Ya, lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang baik. Terus yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu mau ditunjukin dengan kata-kata la ilaha illahu. Allah tunjukin. Pokoknya kamu kalau nyari sesuatu, nyari ke alamat saya. Nah, alamat saya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Saya juga Khaliq, saya juga Bari, saya juga Musawwir. Saya juga Aziz, saya juga Hakim. Silahkan kamu mencari apa. Karena dalam surat Al-Kahfi disebut Allah itu punya walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, sifat yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Contoh, Bapak lagi meminta petunjuk. Ya Allah, saya ini ngaji mulai sekarang di Nurul Iman. Emang telat ya Allah, saya tahu sudah tua, gitu kan. Ya, doa. Saya nggak nyindir loh ya, nggak nyindir. Saya nggak mau nasi uduk ya Allah, saya mau ngaji. Gitu. Kemudian beri saya petunjuk. Kalau Bapak minta gitu doang, sah doanya. Tapi karena perintahnya dibilang apa? Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, doa dengan nama husna, maka Bapak cari nama Allah yang beri petunjuk apa? Hadi. Maka ya Allah ya Hadi, berilah saya petunjuk. Minta duit, ya Allah ya Ghani. Ya Ghani itu yang maha kaya. Ya Allah ya Ghani, saya minta uang. Minta apa lagi? Dengan nama itu. Atau Bapak seorang polisi, seorang petugas pengen jadi orang yang adil. Ya Allah ya Hakim. Bapak meminta ampun, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Begitulah adab yang pas untuk kita berdoa minta sesuatu pada Allah. Kenali nama-namanya. Jelas ini. Kan Bapak sering lihat nih, ada di itu. Di jalan-jalan tuh, Bidan Erna.
melayani kelahiran. Jadi kita tahu, oh bidan. Karena dia mengenalkan dirinya sebagai bidan. Sebelahnya tukang las. Seandainya bapak nggak tahu itu tukang las apa bidan yang mana, bini bapak mau melahirkan, minta tukang las, wah tolong pak, dilas sama bini bapak. Wah, karena nggak. Nah kita harus tahu Allah alamatnya yang mana. Jangan minta sembarangan. Paham ke sini, paham? Nah itu namanya yang terdaftar oleh para ulama 99. Padahal di Quran itu menurut tafsir Al-Maroghi Asmaul Husna itu banyak Pak, 200 lebih. Kayak misalnya nama Allah yang pakai azim nggak masuk Asmaul Husna yang 99. Azim itu maha agung, ya kan? Dan sebagainya ya. Gitu, ya. Itu contoh. Ada lagi contoh di surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illahu al-hayyul al-qayyum. Surat 3 di ayat 2. Ya, dah ya. Allah dia itu la ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain dia itu, gitu ya. Al hayyu yang hidup kekal, wal qayyum, al qayyum yang kerja terus. Nah, gitu kira-kira. Yang kerja terus. Kita pada ada batas deh, Pak. Makanya kita kalau udah kerja bertahun-tahun, gue mau rekreasi. Rekreasi. Ya kan? Istirahat. Kalau Allah enggak, Al-Qayyum itu berdiri sendiri, nggak ada kongsi, kerja sendiri. Ngapain kerja? Kata Asep, mungkin Allah pegawai negeri ya? Bukan lah, bukan. Iya, lemes dia. Nggak boleh. Allah itu ngurus kita, Pak. Allah itu ngurus kita. Nah, ini arah saya mau kemana? Nah, nanti Bapak sampaikan sama anak tuh begitu. Ini Tuhan cuma satu, nak, gitu loh. Kan Islam kan dia kan mau jadi Islam nih anak kita, nggak usah suruh syahadat. Ibrahim aja syahadatnya begitu kan, aslam tuh. Tapi Allah itu satu dan dia punya semuanya. Dia yang mempunyai kita gitu, maksudnya. Tauhidnya tanamin gitu dulu. Sebab sekarang jarang anak yang kenal sama Allah, betul ya? Jarang Pak. Wah, anak itu kalau ditanya Allah itu punya sifat apa aja gitu, nggak bisa jawab. Tapi ditanya kalau Pak Lampir yang main siapa? Wah, ditanya Pak Lampir siapa? Hafal dia, ya. Oke. Yang terakhir dari contohnya, ya saya bawa contoh dikit aja. Surat 44 di ayat 8. 44 ayat 8. Udah ketemu? Udah ketemu Pak Tom? 44 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illahu. Enggak ada Tuhan selain Dia. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang dulu. Ini sebetulnya logika tauhid yang diajarkan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kan Nabi Musa itu datang di mana? Datang di bukit Muqaddas, diperintah sama Allah, datangi Fir'aun. Innahu tagha. Dia keterlaluan. Karena Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi pada umatnya semuanya. Takut umatnya. Karena Fir'aun itu terkenal orang yang gak pernah sakit, Pak. Dari umur 0 sampai umur 60 tahun gak pernah sakit. Wah, ini pasti ini bukan orang, kata orang begitu. Akhirnya dengan sombongnya dia berkata, saya Tuhan yang paling tinggi. Nah, Allah ngutus Musa ke Fir'aun. Datangi Fir'aun. Innahu tagha. Dia ngaku Tuhan, dia keterlaluan, dia sombong gitu. Tapi Allah pesen, berkatalah dengan lemah lembut pada Fir'aun. Tuh, orang yang udah ngaku Tuhan, masih Allah suruh Musa berkata yang lembut. Musa bilang, jangan saya dong.
Paling enggak saya itu kan cadel. Rabbis rohli sodri wa yasir amri walau uqdatam lisani yafqahu qawli. Lancarkan lidahku supaya mereka tahu apa yang aku katakan. Aku minta teman. Jadilah dikasih teman Harun. Berangkat dia ke Musa. Musa tanya ke Firaun. Firaun tanya, "Kamu Tuhanmu siapa?" "Tuhan yang nyiptain langit dan bumi." "Oh, kalau Tuhan di bumi, ya saya," kata Firaun gitu. "Kalau Tuhan di langit, tar dulu ya, saya panggil." Haman, sini. Tolong bakar tanah, bikin tangga. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Keok Musa dikituin. Ya, akhirnya Musa jawab, "Rabbukum wa rabbu abaikum awwalun." Tuhan saya sebenarnya Tuhanmu juga dan Tuhan bapak-bapakmu. Dengan kalimat itu, semua anak buah Fir'aun di ruangan itu beriman. Dikasih iman sama Tuhan. Soalnya logikanya mikir dong. Iya, kalau Fir'aun itu Tuhan, ngaku Tuhan, dan dibilang sama Musa, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu dulu. Berarti kalau Fir'aun itu Tuhan, waktu bapaknya hidup, Tuhannya siapa? Ya Tuhannya lahir, itu logika tauhid. Jadi Allah perkenalkan juga, la ilaha illahu, nggak ada Tuhan selain Dia, yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim datang ke Namrud. Tuhanmu siapa? Yuhyi wa yumit, yang Dia menghidupkan dan yang mematikan. Kalau yuhyi aja saya bisa, kata Namrud. Dipanggil 2 orang. Sini. Nih saya yuhyi, saya biarin dia hidup. Nih yumit, saya matiin. Tuh yuhyi yumit katanya. Keok lagi Ibrahim, gimana caranya? Lalu logikanya adalah, Tuhanku adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan dari barat. Diem dia. Dibakar tuh Namrud. Ibrahim dibakar. Jadi para nabi menghadapi orang-orang yang nggak percaya Allah begitu. Saking yakinnya sama la ilaha illallah. Nah, sekarang kesimpulan ini kita mesti bawa ke anak kita. Tuhan kita Allah namanya, dan banyak kebisaannya. Dia yang punya alam ini, dia yang nyiptain, dia yang ngurus semuanya. Hati-hati, jangan main-main sama Tuhan. Jadi perkenalkan dengan itu. Dorong untuk senang punya Tuhan yang bisa segalanya. Ya, dorong untuk itu. Maka bilangin sama si amani anak bahwa hidup dan mati kita itu ya Tuhan yang ngurus. Dengan bahasa bapak sendiri. Suruh dia senang punya Allah Tuhan, punya Islam sebagai agamanya. Hadis nomor 3. Dari Abbas bin Abdul Muthalib bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Sebentar. Zako ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Seseorang akan merasakan kelezatan iman kalau dia udah bisa seneng jadiin Allah sebagai Tuhannya, jadiin Islam sebagai statusnya, dan jadiin Muhammad sebagai Rasulnya. Di sini muncul nama baru, Muhammad. Ya kan? Yang tadinya kan kita bicara Islam dulu nih. Islam, kamu Islam ya nak sekarang. Islam intinya satu, bahwa dia itu bertauhid. Nggak ada Tuhan selain Allah Tuhan kita. Kamu mesti seneng. Kalau udah seneng, ini anak mulai timbul deketnya sama Islam nih, sama agama. Dan mesti seneng punya Allah, punya Islam, dan punya Muhammad. Soal Muhammad terbelakangan diteranginnya. Itu dulu. Nah, lalu bilangin sama dia, nanti akhir hidup kita tuh di surga. Di surga. Pokoknya minta apa aja bisa. Gitu. Makanya ucapin tiap hari ini kalimat, maka Allah mengharamkan neraka buat kamu. Hadis nomor 10.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ya, raditu billahi rabba, aku ridho senang Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin rasulah, dan Muhammad sebagai rasul, wajibat lahul jannah, wajib baginya surga. Bapak udah ngomong ini tiap hari? Udah dong? Kalau perlu bangun tidur. Habis alhamdulillah ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur, la ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya itu bicara. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Bicaranya sambil senyum karena raditu tuh saya senang. Jangan hadidullah. Ya, dedek tuh biasa kalau bangun tidur. Ya. Sambil senang, sambil senyum gitu. Insya Allah gak stroke. Banyak orang mau tidur langsung kamar mandi, gak ngomong apa-apa, stroke. Bilang gini, langsung kalau lemesin semua darahnya. Ini ada makhluk kesayanganku ngomong gitu lagi. Bapak senang, Allah senang, maka Bapak dipanggil nanti, ya ayatul nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik ke Tuhanmu dengan senang, aku juga senang, kan begitu. Jadi mati dalam keadaan ngomong gini nggak apa-apa, Pak. Ya. Wajibat lahul jannah, wajib baginya surga. Enak banget, ya. Nah, salah satu waktu untuk ngomong begini itu waktu azan, Pak. Waktu azan. Hina soalnya. Hina itu kan waktu azan. Tapi waktu azan juga diperintahkan kita untuk menjawab, kan? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu yang agak panjang, asyhadu an la ilaha illallah. Waktu dia mulai asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang raditu billahi rabba wa bil islam, gitu. Iya. Ya, kita lihat hadis nomor 4. Barang siapa mengucapkan ketika mendengar azan, mangqala hina yasma'ul muadzin, ya, ketika mendengar muadzin lagi azan, ya, hina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menaik saksi, aku bersaksi, enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada sekutu baginya. Ini kan tadi Luqman kan bilang begitu kan? Ya, terus dikata wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi juga bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya, utusannya. Raditu billahi rabbah, aku senang punya Allah sebagai Tuhanku, ridho, ya. Wa bi Muhammadir rasulah, dan aku senang punya Muhammad sebagai rasulku. Wa bil islami dina, dan aku senang Islam sebagai agamaku. Ghufira lahu dzambahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, sekarang Bapak kalau azan begitu. Tapi bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jangan. Lebih baik bahasa Arab. Karena lughatul jannah, lughatul arabiyah. Bahasa surga itu bahasa Arab. Bapak nggak bisa bahasa Arab, mati masuk surga. Kan bingung, diam-diam gitu. Karena orang bahasa Arab semua nih. Bapak mau sate, saya mau sate gitu. Panggil malaikat, malaikat, la ilaha illallah. Dia tahu sate ya. Malaikat, es krim, gitu kan nggak bisa kan, malaikat la ilaha illallah, es krim kan gitu. Pokoknya la ilaha illallah aja. Kunci Bapak itu la ilaha illallah hidup ini. Pegang itu deh. Udah tahu dah itu. Ntar prakteknya saya ajarin gimana caranya, ya. Jadi kepada anak ini didukung sama ayat Ali Imran 85 misalnya. Ya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka falik balaminhu, mau berbuat baik kayak apa Allah nggak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Amalnya nggak diterima, masuknya neraka. Jadi Islam itu jalan untuk mencapai surga yang sah. Ditandai dengan Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu Islam. Yang lain agama juga Allah sebut sebetulnya.
Tapi agama duniawi yang nggak nyembah Allah, berbuat baik juga sama gitu. Makanya Allah bilang alhamdulillahi asal Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhiru dini ala kulli. Islam datang untuk mengalahkan agama-agama lain. Paham ya? Jadi cinta sama Islam itu dimulai dari Bapak dulu. Bapak ridho punya Allah sebagai Tuhan, punya Islam sebagai agama, dan punya Muhammad sebagai Rasul gitu. Lalu tanamkan sama anak. Nah, ini aja yang kita contoh, nak. Tapi yang penting la ilaha illallah ya. Gak ada Tuhan selain Allah. Minta cuma sama Allah. Sampai sini paham ya? Nah, masukin tauhid dulu ya. Nah, kemudian habis udah disuruh anak kita seneng sama sama Islam, sama Allah, maka kenalkan dengan rukun Islam. Hadis nomor 8. Kenalkan dengan rukun Islam. Dari Abu Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, berkata, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi kalau boleh dibilang, Islam itu punya fondasi. Islam itu bangunan. Fondasinya 5. Ya. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Naik saksi, bersaksi. Kita cuma tugasnya nyaksiin, buktiin, yakinin bahwa Allah itu Tuhan, nggak ada Tuhan selain Dia, dan Muhammad itu adalah Rasulnya. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan membayar zakat, wa hajjul baiti, dan pergi haji ke Mekah, bait itu Baitullah maksudnya, wa shaumur Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ini aja. Gitu. Ini orang yang bisa ngelasain ini disebut alladzina amanu wa amilus solihati. Bukan perkataan saya, Ibnu Abbas yang berkata. Jadi orang yang udah senang sama Islam, terus senang juga. Oh, perintahnya cuma itu ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholat, zakat, haji, puasa. Oh, itu ya, gitu. Nah, kalau udah bisa yakin dan senang melaksanakannya nih ya, maka disebut dengan di Quran alladzina amanu wa amilus solihati. Dia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan untuk orang yang begini disebut di atin di mana falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala nggak putus-putus. Persoalannya sekarang kita banyak gagal di dalam istiqomah. Sholatnya, puasanya, syahadatnya cacat. Gitu. Toh saya terangkan. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak udah sanggup aja, udah senang nih sama Islam. Tiap hari kita ngomong senang. Senang saya punya Tuhan Allah. Senang saya punya ini. Cukup senang aja gitu. Habis itu laksanakan sholat. Nggak usah mikir dulu fikih syariatnya. Sebab begini, Allah itu banyak membuat peraturan, lakukan aja. Allah banyak melihat kita kesalahan, kita yakin Allah Maha Pengampun. Allah mendiamkan sesuatu, nggak ada hukumnya di Quran, di hadis gitu. Itu artinya bukan Allah lupa, tapi Allah menaruh kasih sayangnya pada kita. Saya kasih contoh. Kita ini kan berlomba-lomba pengen kusuk. Belakangan Pak. Kusuk belakangan. Karena banyak ustadz fikih yang menerangkan bahwa kalau nggak kusuk nggak asah. Kasihan Pak umat digituin. Sedangkan Rasulullah bilang, yasiru waratu asiru, wabasiru waratu nafir. Mudahkan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan buat orang lari darimu. Kamu udah sholat, udah tapi nggak kusuk, nggak apa-apa. Lama-lama kusuk sendiri. Gitu loh Pak. Ya. Anak juga gituin. Jangan sholat dijadiin campuk buat menyiksa mereka. Nah udah sholat, udah ya udah.
Jangan jadi hakim menilai sholatnya anak. Sholat kamu salah tadi, jangan. Itu wewenangnya Rasulullah. Ya. Jadi, kalau khusyuk itu kalau misal nyari kunci nggak ketemu pas sholat atau buat Itu khusyuknya Pak Sugeng. Boleh, nggak apa-apa. Jangan sering-sering Pak. Ya, jadi itu dulu. Dikenalkan sama rukun Islam. Rukun Islam dulu. Nanti ada yang nanya, Pak, saya keberatan Pak kalau zakat sama haji itu Pak. Rasul pernah ditanya begitu sama orang Badui baru masuk Islam. Ya Rasul, apakah saya masuk surga kalau saya hanya sholat, ya kan, puasa, ya, dan saya nggak maksiat, saya menghalalkan yang halal dan saya mengharamkan yang haram? Kata Rasul, na'am. Artinya dua ibadah yang disebut tadi, ya, haji dan zakat adalah ibadah yang subjektif, tergantung kemampuan daripada yang melakukan. Makanya perintahnya selalu kan bagi yang mampu. Gitu. Buka hadis itu. Hadis nomor 5. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori bahwasanya ada seorang bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu? Ya, kata orang tadi yang nanya nih, araita idza sholaitul maktubah, ya kan? Bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan sholat yang wajib? Terus wasumtu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa ahlaltu al-halal wa harramat al-haram. Aku halalkan yang halal dan haramkan yang haram, dan aku tidak tambah sedikit pun. Walam azida ala dzalika syai'a. Apakah aku masuk surga? Apa Rasulullah bilang? Naam. Jadi bapak yang belum haji, yang belum ini, kalau belum mampu, nggak apa-apa. Walaupun dia rukun Islam. Ya. Tapi jangan songong. Udah punya duit nggak berangkat. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang punya uang, punya kemampuan, naik haji, nggak berangkat, tinggal pilih, mau mati Yahudi, mati Nasrani, apa mati Majusi. Galak memang. Jadi harus kalau memang punya mampu jalankan. Zakat juga begitu. Ya. Nah itu. Jadi memang Islam ini satu peraturan yang mengikat kita sebagai hamba. Dan anak mesti tahu itu dari awal. Akhirnya nanti kita berpikir bahwa kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa itu bukan kewajiban, juga bukan kebutuhan. Mohon maaf ini, jangan salah paham dengan apa yang diperintah Allah. Sholat, syahadat, ya, puasa, apalagi haji itu adalah kehormatan yang Allah berikan kepada orang yang mau melakukannya. Kamu saya beri kehormatan, sekarang kamu mampu sholat menyembah saya. Kamu saya beri kehormatan, saya kasih harta dikit, kamu zakat sama saya. Kamu saya kasih kehormatan, saya kasih harta, kamu haji sama saya. Kamu saya kasih kehormatan, kamu megang la ilaha illallah. Kamu saya kasih kehormatan. Itu maksudnya. Kalau disebut kehormatan, berarti terpilih. Buktinya ada nggak? 1,8 miliar manusia Islam, berapa yang sholat? Berapa persen yang sholat? Taruh kata 50% lah, 50. Berarti cuman berapa yang sholat? Cuman 800 juta, 80 juta. Ya kan? Berarti itu pilihan. Yang lain disesatkan oleh Allah. Nah, alhamdulillah kita ini di silangan ini orang terpilih. Amin. Itu dong, memandangnya begitu. Jadi dapat kehormatan, masih tetap bisa sholat, bangun tidur subuh, tahajud, masih bisa begitu. Yang gitu tuh yang disyukurin, namanya nikmat Islam, nikmat iman. Coba kalau bapak bangun tidur, tiba-tiba bapak lihat seluruh keluarga bapak murtad. Nggak mau sholat, nggak mau apa. Digambar situ, tadinya ada ayat kursi, bisa disalib sekarang. Nggak nikmat kan hidup, bingung gitu. Ternyata sampai sekarang kita tengok keluarga kita masih Islam. Itu belum disyukurin sama bapak. Mintanya disyukurin, alhamdulillah kalau dapat duit, dapat apa. Gitu. Jadi nikmatnya, lezatnya iman dan Islam itu kalau kita mau menganggap kita dapat kehormatan dari Allah, bisa sholat, bisa melihat Ka'bah,
bisa zakat dan segala macam. Itu. Ya. Emang agak sulit Pak ya menjelaskan pada anak ya? Menjelaskan pada anak kira-kira soal ini gimana? Sulit gak? Gampang kan ya? Ini kita transfer ke anak. Gampang. Misalnya gini. Ada Asmaul Husna, Allahur Razik. Allah Maha Pemberi rezeki. Prakteknya pada anak. Yuk jajan yuk. Jajan ke mall, beli baju. Bapak waktu keluarin dompet bilang, ini dari Allah. Ayo, udah dapat bajunya, dipakai, baca alhamdulillah. Waktu mau pakai baca bismillah. Jadi doktrin anak bahwa Allah maha segalanya. Ini kan enggak kita. Lu jangan beli yang mahal-mahal, bapak cuma segini duitnya. Jadi Tuhan dia. Paham? Ini nih terutama nih, yang ngoceh terus. Bulannya kamu beli ciki beli duitnya dari Tuhan. Ah, bapak tadi habis gesek. Ya ini Yahudi kali ini. Orang yang datang, ngomong bapak tuh tadi dapat duit mana? Bukan untuk nanemin buktiin bahwa memang kita ini suka sombong karena kita nggak melihat Allah ngasih duit sama kita. Sehingga ketika orang tanya kenapa lu punya rumah gede, ini usaha gue dari dulu 20 tahun gue kerja banting tulang gitu kan. Dan itu syirik Pak. Dari bahasa ketauhidan, Anda sudah meniadakan Allah yang kasih rezeki. Paham nggak? Ini anak kita mesti tahu yang begitu. Lu kenapa bisa beli mobil? Ya lu tahu sendiri jabatan gue, cing, ya ada cingnya lagi, ya kan? Dan gaji gue gila-gilaan lo, digitnya gitu. Lu kok bisa begitu? Ya, keahlian gue. Apa bedanya sama Qarun? Qarun bilang sesungguhnya semua ini atas ilmuku. Dibenemin dia di bumi. Jadi hati-hati dengan perkataan Bapak tentang rezeki itu. Oleh sebab itu anak kita yang masih polos bilang, ini dari Allah nak, ini dari Allah nak, dari Allah nak. Gak apa-apa. Ntar dia bilang, bapak gila. Kali gitu. Karena emang bapaknya udah kelihatan Yahudinya gitu. Paham gak? Ini pertama kali mengenalin Allah seperti itu. Sehingga dia bisa bilang, aku seneng sama Allah, aku minta mainan dikasih sama Allah. Gitu. Iya. Makanya jangan aja jalan ke gunung. Itu dulu. Nah, Allah itu bukan cuma Razik ternyata. Nabi Ibrahim itu pernah menyatakan di surat As-Saffat, dia yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, betul? Ya kan? Dia yang membuat kalau kita sakit dia menyembuhkan, artinya Allah juga punya sifat membuat ketawa orang, membuat orang sedih dan membuat orang gembira gitu, bahagia gitu. Lagi anak main-main bola segala macam. Oh senang Bapak lihat tadi senangnya. Itu Allah yang bikin aku senang. Nah gitu terus. Jadi daripada kita doktrin dengan yang maksiat, mendingan doktrinnya Allah. Apa salahnya sih kita muji Allah depan anak? Apa susahnya sih? Untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita bukan apa-apa gitu. Itu maksudnya. Paham ya? Itu namanya tauhid. Dari sini berangkat dari la ilaha illallah itu tadi. Ngenalin anak kepada Asmaul Husna. Maksud saya begitu. Dan namanya bukan hanya Razik, bukannya wah banyak Pak. Nah, itu kalau mau jadiin Islam anak, tapi Islam Bapak udah belang bentong. Anak makin loreng-loreng abri udah biru merah. Loh, dengan tauhid yang murni ini insya Allah kita kembali pada Allah juga dalam keadaan murni. Full color. Gitu ya. Nah, minggu depan adalah kan kita ngelain rukun Islam. Judulnya konsekuensi syahadat. Nah, kalau kamu udah ngomong seneng Allah jadi Tuhan, Islam jadi agama, Muhammad jadi Rasul, konsekuensinya ini. Nah, konsekuensinya itu saya bikin daftar isinya. Ya, bukan dibikin. Ini di luaran sih 500.000. Kalau untuk orang baru 1 juta. Belakangan dia gue kasihnya. Ini dulu. Olahraga sih. Duduk aja. Sekaligus kita belajar tauhid dasar aja. Sama ngomong. Udah gitu. Mau duduk sama ngomong. Oh iya. Bukan tauhid sebenarnya. Tapi olahraga aja.
Ya. Habis ini selesai baru kita bicara mendoktrin anak untuk sholat. Tapi bukan saya bicara fikih sholat, saya bicara jangan tinggalkan sholat. Wah udah deh, Pak itu aja. Soalnya Nabi terakhir mau meninggal apa bilangnya? Ummati as-sholah, as-sholah. Wahai umatku, sholat, kata Nabi. Jadi begitu pentingnya sholat. Ya. Habis sholat, kita bicara soal pendidikan akhlak untuk anak. Terus pendidikan muamalah. Terakhir pendidikan fikih. Gitu. Jadi masih banyak pertemuan kita. Nah sekarang mau sampai sini aja. Kita mimil nasi uduk atau mau diteruskan dengan konsekuensi syahadat. Kita minggu depan aja ya. Sudah 1 jam lebih. Enggak, saya puyeng juga. Iya. Bicara tauhid puyeng, Pak. Nanti enggak nafsu makan nih. Iya. Betul. Enggak ingat yang sama nasi itu apa? Jadi sekali-kali kita mesti merendahkan diri, jangan nganggap diri kita hebat. Allah semua lah. Baca tuh Asmaul Husna tuh. Saya Ustaznya sempat melihat, cuma nggak sempat baca juga. Di itu dari Ustaz apa ya, nggak tahu juga. Orang yang bodoh tapi khusyuk adalah sangat berbahaya untuk agama. Bagi saya tuh kalau nggak ada gitu, wah saya renungin benar-benar yang merusak. Begini Pak, Nabi aja kan, Nabi Rasulullah kita Muhammad SAW itu memisahkan antara ahli ibadah ya dengan orang berilmu, abid dan ibad. Menjelasi enggak, tapi Nabi membandingkan fadlul alim alal abid kal fadlil qamari lailatul badri min sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang punya ilmu ya dibanding dengan orang yang ibadah tanpa ilmu gitu. Sama dengan keutamaan bulan purnama di antara bintang yang kecil-kecil saja itu. Artinya Anda untuk menjadi ahli ibadah memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan 1/60 atau 1/6000 pahala yang sama dengan orang yang berilmu. Itu kan di hadis Ibnu Hibban disebut tafakkur sa'atin ya kan khairun min ibadahi sittina sanah. Cuman orang ilmu berpikir nih, gimana caranya agama supaya enggak goncang nih Islam nih. Berpikir 1 kali begitu. Dibanding sama pahalanya orang yang ahli ibadah tanpa ilmu 60 tahun beribadah sunnah terus-terus. Kalah pahalanya gitu. Jadi memang orang khusyuk ibadah itu yang kalau nggak punya ilmu itu berbahaya. Kenapa gini loh Pak? Orang tuh nggak boleh egois Pak. Orang Islam tuh nggak boleh egois. Dia nggak boleh pengen surga sendirian. Makanya kata Ihya Ulumuddin begini Al-Ghazali, orang beriman celaka kecuali orang yang beriman tapi punya ilmu. Orang beriman berilmu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya pada orang lain. Orang yang ngajar ilmunya pada orang lain celaka kecuali orang yang ikhlas. Itu stepnya tuh Pak. Orang mukmin celaka semua. Kecuali dia mukminnya dasarnya ilmu. Dia mengenal fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari situ ilmu semua turun. Ya kan? Yang kedua, dia sendirian. Waduh, dia punya ilmu nih sendirian, nggak mau ngajar orang, celaka dia. Ngajar, ya, tapi nggak ikhlas, lebih celaka lagi. Jadi contoh ikhlas beginilah, saya tuh ikhlas ngajar di sini. Oh, mau bodoh, mau pintar nggak apa-apa urusan Allah itu. Yang penting saya ngajar, itu ikhlas. Kan ada orang yang ini nggak pinter-pinter nih, wah, gue stres nih ngajar di sini gitu, wah, ini gila itu. Nggak boleh, karena bukan urusan dia hidayah itu, gitu. Nah, gitu. Jadi kita kan ada Islam itu sejak dini kalau bisa sama cucu kita segala macam kayak gini, bahwa Allah adalah segalanya. Allah adalah segalanya. Gitu. Sebab Allah ntar akan tanya sama orang-orang sama kita ini, kamu dulu di dunia tuh kenal aku apa enggak sih? Aslinya kenal nggak sama aku?
Kenal ya Allah. Kata siapa? Kata aku. Nah, itu katamu. Kamu nggak mengenal aku, kamu nggak mengenal dirimu sendiri. Yang hebat, ya kan? Kita tuh sering kan begitu, depan anak, depan istri. Gitu. Nah sekarang kita netralkan aja. Ya Allah yang kita sembah tuh Allah yang memang yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya itu, atau Allah yang ada dalam pikiran kita. Itu problemnya. Ceritanya malam ya, malam. Fa'lam, maka punyalah ilmu bahwa gak ada Tuhan selain Allah. Artinya nggak ada perbuatan kita sebenarnya. Tapi jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Qadariyah. Nanti saya ini. Ya. Jadi ini konsekuensi syahadat ini nanti kita bicara yang satu nih. Saya mau ini sedikit. Nah, Kaitannya dengan antum memberikan pengetahuan ke kita suatu sistem ya, mengajarkan anak ya. secara Islam. Saya melihatnya ada suatu kesejajaran. Bagaimana Rasul memperkenalkan Islam. Itu tauhid gitu. Ya, antum teori antum juga begitu. Dan secara logika yang mana harus saya sepaham. Di balik itu, saya melihatnya untuk memperkenalkan ke anak, itu kita harus mengenalkan siapa ini Allah. Iya. Ya. Iya. Sama contohnya analog. Kalau kita ingin menghormati seseorang, kita harus belajar biografi. Dia adalah seorang PhD, Iya. kan? Dia suka memberi, dia dermawan asalnya, kan? Dia suka menolong orang, kan? Iya. Dan segala kebaikannya, sehingga anak kita akan menghormati orang itu. Ya itu betul. Nah. Mencintai segala macam. Nah, dengan antum memberikan tauhid dalam aspek wasifat ya, ya kan? Itu kan sifat-sifat Allah yang maha bersegala maha Iya. semua ya Iya. kan? Dengan itu timbullah kekaguman ya, dari anak ya, bahwa itulah Allah. Ya kan? Iya. Nah, sehingga dia bisa mengimani insya Allah ya kan? Bahwa Tuhan itu bisa ngapa-ngapain itu semuanya. Cari begitu. Iya, ya iya. kan? Nah, tentunya dalam segala ini memang antum dalam memberikannya kaitan dengan mendidik anak juga mendidik kita untuk sebagai pendidik. Ya, ini. tadi kan gue bilang waktu bagiin hadis, ini kita belajar lagi ya tauhid. Tauhid gitu. Nah, tapi balik lagi supaya kita kan mulai dari mendidik anak supaya jangan anak ini menjadi Islam karena keturunan. Iya, Kan iya. begitu kan? Kemarin. Nah, kan begitu awalnya kita untuk membukanya. Kalau kita tidak punya akhlak atau aplikasi sebagai panutan, ini bisa jadi bumerang. Iya. Jadi intinya kita sebagai guru, kita kan guru kan kalau sama anak Pak ya. Iya. Kita mah harus memberikan panutan dan juga bukan hanya panutan berdasarkan ilmu Islam. Balik lagi ke ilmu. Makanya dalam memberikan sistem ini bukan hanya direct bagaimana mengajar anak, sekalian ngajarin kita. Itu saya tangkap dari tadi kita berulang kaji dengan tauhid. Ya kan, yang mana kita udah di uluhiyah, rububiyah, wasifat, kita udah meliput itulah pada itu kan. Nah, itu balik lagi ke sini mengingatkan kembali sebagai pengajar. Iya. Ya kan? Nah, balik lagi Bapak. Antum bilang gampang kan didiknya? Ya. Untuk anak-anak
mulai dari umur 7 tahun mungkin atau 5 tahun lah gitu ya, mungkin itu mudah ya. Seperti antum bilang, ini kasih permen ini dari Allah nih ya kan? Kasih uang ini dari Allah nih, kita bisa pergi ke sana, kita dikasih rezeki sama Allah, mulailah dengan Allah. sebab lama kelamaan umur tentu dia butuh pembuktian. Iya. Bener nggak sih yang namanya milik Allah, sifat-sifat yang hanya Allah yang memiliki itu, Iya. ya, bisa menciptakan, memberi, memaafkan, mengampuni segala macam ya kan? Bener nggak sih? Nah, dia udah mencari bukti-bukti terdekat. Kalau 5 atau 7 tahun kita kasih basic ini mungkin mudah. Begitu dia beranjak, nauzubillah min dzalik, begitu dia bergaul dengan salah gaul, nah ini akan jauh. Iya. Ya kan? Tuh buktinya. Dia harus kerja. Dia harus punya sarjana baru dia berduit. Mana bukan Allah yang kasih. Hilang lagi wasifatnya. Iya. Ya kan? Jadi memang pendidikan ini memang harus kita tanam dari kecil. Karena sangat mudah memberikannya waktu kecil ini. Iya. Pengertian, pemahaman bahwa seluruh sifat yang hanya Allah memiliki itu adalah suatu real account. Ya, real account. Jadi bukannya bercanda. Bukannya dongeng lah. Ya, bukannya dongeng gitu maksudnya. Iya. Jadi menurut saya sih Bang, satu adalah sesuai dengan Rasulullah mengajarkan Islam, yaitu ada tauhid dulu di sistem antum yang antum berikan ke kita. Ya. Kedua adalah sangat-sangat logik bahwa kita memotivasi. Iya. Lo baca ini masuk surga, jaminannya. Ya kan? Itu kan motivasi semua, ya. Walaupun ini motivasi real, karena dia ada dalilnya gitu kan. Jadi balik lagi memang saya melihatnya berkaitan dengan pendidikan ini gitu loh. Memang kita sebagai guru harus mempunyai ilmu dan harus menjadi panutan. Ya. Itu aja kan. Ya itu lagi diarahin ke situ. Iya. Kalau tidak ini bisa useless. Malah jauh ini fata morgana semua nih bagi aja. Bukti dia sendiri begitu. Jadi kita emang mesti alim, jadi alim ulama. Dari dulu Pak, kun aliman. Jadilah orang alim. Au muta'aliman atau orang belajar alim. Au mustamian atau yang dengar-dengar orang alim. Au muhibban atau cinta sama orang alim. Wala takunil khaumisah. Jangan jadi orang yang kelima. Ya kan, ngajar enggak, belajar enggak, denger kagak, ya. Kalau Lihat nggak saya. balik kan, yang kita ajarin mas syariat. Iya. Nggak ada yang namanya ruh Islamnya, nggak ada. Syariat ya, lo sholat begini, lo puasa begini, nggak boleh begini. Iya. Cuma hakikat dibalik itu nggak dapet. Nggak dapat ya. Gitu. Makanya nanti habis konsekuensi syahadat ini, kalau udah Bapak gape, baru kita mulai bab pendidikan anak beribadah. Gape dong. Buat apa berdoa? Allahumma ini ala zikri. Bukan itu apa? Rabbana hab lana min azwajina wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku imam bagi orang-orang takwa di keluargaku itu. Jadi imam dulu. Ya iya. Imam dari orang yang takwa. Jadi orang ngajar matematik itu mesti bisa matematik. Orang ngajarin Islam mesti bisa Islam. Apalagi yang ngajarinnya coaching instruktur kan. Harus lebih ahli dari instruktur. Saya pernah ceramah perkawinan di rumah Pak Sugeng. Waktu Dani kawin. Sehari sebelum Dani kawin kan saya ceramah itu. Saya contohin betapa sebuah keluarga suami istri itu Islamnya baru belajar. Tapi udah punya anak. Bingung sendiri akhirnya. Jadi roh Islamnya nggak ada di rumahnya. Bininya kebetulan ikut pengajian di Bu Eli lah, kayak Bu Eli gitu, tajwid.
Pak Agus yang ngajar gitu. Demen banget bininya, baru tahu gitu. Pulang ke rumah, lakinya lagi baca koran. Pak, tahu nggak hukumnya nun mati ketemu ba apa? Lakinya nggak tahu apa-apa. Mengentur mati, kenapa nunnya mati? Apa ketabrak jalan tol apa gimana? Lagi udah mati mesti dihukum. Logiknya udah hilang semua. Nun mati ketemu ba kan ditanya hukumnya. Oh berarti hukumnya ini gitu. Enggak, ini dia tanya lagi, nun mati kenapa nunnya? Jadi nggak saling nangkep gitu. Tapi hidup orang seperti itu, hidup muter-muter di jalan kesesatan. Sedangkan Allah itu menyeru kita ke Darussalam. Ayo menuju surgaku. Tapi perlu pengetahuan ke situ nanti. Gitu. Coba nih Pak ya, kita lihat bahayanya orang nggak punya ilmu. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 kalau nggak salah. Bukan Al-Hajj. Disebut begini. Waman a'rado an zikri. Barang siapa yang tidak mengindahkan peringatanku. Fa innalahu masyatan dongka. Kami akan persempit hidupnya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, Bapak baca tafsir habis itu karena ini ayat mutasyabihat. Ternyata ini maksud buta di akhirat itu bukan buta kayak gitu, Pak, bukan buta mata gitu. Gak ada ilmu tentang suasana akhirat. Disindir sama Allah. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melelehkan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Ya, sumakala, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kelak kamu akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. Jadi nanti dikatakan orang-orang yang punya ilmu kayak gak punya ilmu kayak ya, apalagi orang yang bodoh-bodoh gitu ya. Nanti di akhirat tuh dibuka sama Allah jadi yaumal hadid. Dia jadi punya ilmu, jadi cerdas lagi. Tapi sayang dalam ayat ini disebut kalau la ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna jahim. Orang yang baru kebuka cerdas di akhirat karena di dunia dia bego, bodoh, langsung masuk jahanam. Tapi orang-orang yang nggak masuk jahanam, yang punya ilmu di dunia punya ilmu, diterapkan di akhirat nanti, ya. Summa latus aluna, sama apa? Bukan, lataruna jahim. Bukan habis jahim itu loh. Lataruna jahim. Summa lataruna ainal yakin. Baru ada orang yang melihat dengan mata yakin. Ya kita ini, amin. Amin. Ya kan? Dan dia melihat bahwa bukti bahwa Allah akan menghitung dirinya jelas. Summa latus aluna yauma izin anin naim. Setiap detik napasmu itu loh, penglihatanmu itu loh akan ditanya. Nabi itu minum sebentar gini, padahal itu madu. Sebentar langsung ditaruh. Ditanya sama Juwairiyah istrinya, nggak doyan. Satu tetesnya akan ditanya. Nangis dua-duanya. Kalau kita kan kagak, lisoi, tapi setetes madu itu Nabi hak dia kok diberi sama orang. Nabi nangis takut ditanya kenikmatannya kayak apa kamu itu. Setelah itu kamu ingat Allah apa enggak? Gitu. Jadi dikumpulkan kita nih orang-orang bodoh nih dalam keadaan buta, lalu disulap sama Allah, dikasih jadi tajam penglihatannya, cerdas. Ini tuh akhirat itu. Tapi ketika udah pinter gitu, langsung ke neraka jahanam. Lataruna jahim. Itu ayatnya sindiran itu. Gitu. Jadi hati-hati. Anda mesti punya tahu jalan ke Allah. Kita minta itu bukan sekedar minta terus Allah peluk kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya kata Allah, ya ngaji. Ngaji dong. Masa lo minta ihdinas siratal mustaqim lo diem aja. Baca kagak, denger radio kagak. Apa ke ustadz kayak tanya gitu? Enggak. Belagu. Gila ada orang mati tetangganya, dia yang paling ribut gitu. Ini kiblat miringin. Kayak dia yang paling tahu. Biang kerok gitu. Ya kan? Kayak gitu. Lo ketawa apa emang gitu? Nggak ngaji gue gitu uji gitu.
Ya, jadi emang perlu kita mengetahui sesuatu yang nanti akan kita contohin. Jangan takut. Anak muda remaja, anak muda umur 20 tahun, kalau kita benar-benar kepengen anak itu tauhidnya sama kita, sesuai aturan 21 bahwa orang yang beriman al-haqna ya ilaihim akan dikumpulkan bersama-sama. Asal dia punya derajat sama imannya di surga nanti itu. Bisa. Jangan Bapak menganggap bahwa oh iya deh atau takut gitu. Ini nggak masuk. Karena nanti yang nyetel Allah. Tapi kita ada gerakan untuk mentauhidkan keluarga kita, ada gerakan gitu. Nanti Allah yang kabulkan, pelan-pelan itu. Ya. Coba diukur aja sekarang, ketauhidan Bapak sampai mana gitu. Gini deh, saya itu tiap hari kasih Bapak 10 juta. Terus listrik Bapak semua saya yang bayar. Apakah kalau tiba-tiba ada anak saya sakit, saya minta tolong Bapak, kira-kira Bapak bantu nggak? Oh, saya panggil nih, Ruth, lo kan gue kasih tiap hari, gue ada kesusahan nih, kira-kira bantu nggak? Tiap hari dikasih tiap hari, menunjukkan bahwa saya tuh sayang sama dia. Jadi dia akhirnya menyadari bahwa dia harus juga membantu saya. Nah sekarang kita pindahin ke fakta gitu. Sebenarnya kita itu sombong gini, merasa diri hebat tuh karena kita nggak pernah lihat langsung faktanya Allah ngasih kita. Pluk tangannya gitu. Padahal hakikatnya Allah ngasih kita tiap hari sesuatu yang kita minta ataupun kita tidak minta. Apa Bapak pernah minta sama Allah? Ya Allah jangan bangunkan saya dalam keadaan stroke. Nggak pernah kan? Tapi kok bangunnya sehat? Nggak minta kan? Nah, itu nggak disyukurin gitu. Nah, tapi kalau kita udah nyadarin bahwa gerakan kita semua ini adalah Allah yang kasih gitu. Kita berterima kasih, kita jadi kemantil bahasa Jawanya, nempel sama Allah. Begitu Allah bilang, hayya 'alas shalah. Wow. Kalau kita kan nggak ada getaran sekarang di kalau azan nih. Hayya 'alas shalah. Tadi baru lohor dasar lagi. Sok bener. Yang manggil siapa? Yang sering ngasih lu. Goblok. Ah, sekalian goblokin. Itu kalau kita mau tahu tauhidnya. Seperti itu Pak, perasaannya pada Allah gitu mestinya. Gue udah nempel nih. Bayangkan saya nggak minta apa-apa, kok Allah kasih terus. Malu kan mestinya. Malu dong gitu ya. Giliran ada ajan itu panggilan mesra, kehormatan. Kamu saya beri kehormatan menghadap saya sekarang, kan begitu. Intinya ajan begitu. Hayal falah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu saking dia mau dekat sama Allah gitu. Dia bilang, Allah manggil terus saya malu Sejam sebelum azan dia udah di masjid. Begitu ada azan, Allahu Akbar, udah ya Allah. Allah Akbar, udah di sini ya Allah. Saya udah hadir. Jangan takut. Kan logikanya saya katakan kemarin. Bapak punya anak buah. Bapak suruh dia buka toko setiap hari jam 8 gitu. Tapi dia buka tokonya dipanggil sama Bapak. Jong, ayo buka toko. Tiap hari gitu. Kira-kira itu orang termasuk orang goblok atau pinter? Goblok. Harusnya dia tahu bahwa sebagai karyawan yang baik, sebelum dipanggil, 7:30 udah hadir, tinggal buka jam 8 tanpa disuruh, betul? Seperti itu kita dengan Allah harusnya. Nah itu namanya la ilaha illallah. Aku takut nih kalau dia marah. Sama, melakukan perbuatan sesuatu. Kalau saya melangkah begini, Allah marah nggak ya? Kalau saya melangkah gini, Allah ridho nggak ya? Gitu dong pertanyaannya. Jadi Allah minded. Kita udah begitu, gampang anak kita pasti masuk. Ya. Memang ada juga orang udah kebablasan, lupa sama Allah, lalu pakai mereka logika dunia. Nah, sukses itu kalau kamu punya MBA. Maka kamu jangan hargai papa yang udah bayarin kamu MBA. Wah, 1 semester 80 juta. Bayangkan, bayangkan. Kata Allah, bentar lagi gue bikin jantungan dia. Jangan kita Nabi dalam surat Asy-Syu'ara ya. Jika Muhammad tidak menyampaikan wahyu yang aku turunkan, aku tarik jantungnya. Nabi diancam sama Allah langsung. Apalagi kita.
Makanya, ayo Pak, Bapak mesti makrifat, kenal Allah itu siapa gitu. Jangan Allah yang ada di pikiran Bapak. Gitu ya, itu dulu pengantarnya. Nanti gampang los ke anak, karena Bapak udah bisa buktiin sendiri. Bener nih kalau akrab sama Allah apa aja beres. Itu ada ayat hakikat loh. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan baginya jalan keluar. Dan akan Allah kasih rezeki dari arah yang nggak diduga-duga. Tapi nggak ada pernah satupun yang membuktikan ayat itu. Kenapa? Karena gimana caranya bertakwa? Ngaji, goblok. Gitu. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Oh dia baca sendiri, saya beli bukunya. Bagaimana jadi orang bertakwa? Wah dia baca. Takwa. Susah. Nggak bisa Pak. Harus ada mursyid yang membimbing Bapak begini gitu. Nah termasuk anak kita itu, kita mau arahkan kemana dia? Sama ajan aja tetap orang alergi kan? Ya kan sama ajan biasanya. Terutama dari asar ke maghrib tuh. Asar baru sholat tuh, setengah 5, ngobrol-ngobrol 5 sholat, selesai gitu, toto, dok. Bulan puasa memang seneng. Tapi kalau hari biasa, maghrib aja nih, cepet amat gitu. Itu terhitung secara tauhid Bapak memaki-maki waktu itu. Allah bilang apa? Hambaku memaki masa. Artinya mencela masa. Padahal masa itu adalah aku. Itu hati-hati Pak. Lisan kita. Kalau la ilaha illallah tuh lisannya, perbuatannya udah jelas. Semua ke Allah. Kenapa disebut azan itu tadi? Apa? Kenapa disebut azan dari ibadah yang itu namanya penghormatan dari Allah? Iya. Dari izin. Izin. Nah itu izin untuk menemui Allah itu yang tidak ada. Izin azan itu. Saya kalau lihat orang nih ya. Saya pernah ke masjid Kebon Jeruk, tak tahu ya, nggak ada jamaah tablik di situ. Ya, selesai sholat jamaah, saya agak mundur untuk zikir. Sebentar, saya lihat ada satu orang pakai jubah gitu. Tapi sholatnya gini. Udah, saya tanya-tanya siapa dia itu, ya nggak ada yang mau cerita gitu. Saya deketin sendiri langsung. Mohon maaf, Bapak kenapa begini gitu kan? Saya itu dulu nggak pernah mau ibadah, dan saya begini karena saya di penjara, merkosa orang, merkosa anak kecil. Di penjara saya diberakin terus setiap hari, sama preman di penjara gitu. Di titik saya rasa hati ini pahit banget, dihina-hina sebagai makhluk. Padahal manusia kan nggak boleh digituin kan, manusia mau ini. Saya teriakin, Allah. Besoknya terus nggak ada gerakan apa tuh, saya tuh wudu, saya zikir. Bagaimana cara Allah tuh ngasih hidayah tuh seperti itu? Apa Bapak mau seperti itu? Harus buat jahat dulu, terus menyesal baru gitu. Kita yang dikasih sehat nih, kesempatan untuk udahlah dunia ini apa sih? Bukan berarti dunia itu nggak boleh dipakai loh. Dunia dicela oleh Allah dalam hal di mana dia dicela. Tapi dunia juga dipakai oleh Allah sebagai jembatan untuk menuju padanya. Buktinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi amal Bapak antara masuk surga itu karena Bapak beramal di dunia. Jadi dunia itu mazra'atul akhirah. Ladangnya dunia, panennya di akhirat. Kan begitu. Dan kita sikapnya begitu sih. Kalau suhud banget, udah saya nggak mau ketemu orang sekarang. Lah. Bukan begitu. Sistem yang antum ajarin ini berkaitan mengajarin anak sebenarnya secara logika simpel. Tapi kita sering lalai lupa dengan cara ini. Bukan lalai, ketutup. Iya. Saya sangat apresiasi. Ya. Bersyukur kepada Allah bahwa saya dapat pengalaman seperti ini. Karena memang beginilah harus mendidiknya. Bukan hanya rutinitas yang kita mau. Yang bikin sholat, ngaji. So, what for? Dia nggak kenal yang dia sembah siapa. Yang dia sembah siapa nggak kenal dia. Kenalin dulu. Lagi dulu kan pacutan kayak gitu nggak ngaji. Oke guys, supaya. Jadi
mayoritasnya ya, walau insawab ya. Kita kan meneruskan misi Allah ini kan. Iya. Aku bilang kan. Iya. Kita sebagai penerus misi. Cara sistem begitu. Sehingga Islam memang tak ada umumnya. Di rumah nggak ada suara nggak ada napas Islam gitu ya. Cuma tunggang tungging aja kan. Apa ini fenomena yang terjadi walau insya Allah. Sekarang kita bicara aja mayoritasnya, Pak. Fenomena di desa-desa. Umur belasan udah nikah. Di mana ilmunya tuh? Di mana sistem ini dia akan walau kalau Allah yang memberi hidayah, kan? Yang kita selama ini apa? Ya Allah, jadikanlah anakku yang soleh atau soleha. Sama dengan ihdina siratal mustaqim. Ngaji dong. Lu minta soleh lu wajari juga kagak. Ya kan ini yang terjadi gitu. Walaupun antum bilang Allah akan hakikatnya akan memberi apa yang kau minta. Akan nyetel ya. Ya. Tapi ada gerakan dulu dong. Gitu. Iya, tapi ini yang terjadi mungkin Pak. Kenapa umat Islam kayak begini? Ya. Saya aja appreciate banget. Insyaallah. So simple and logic. Tapi saya nggak tahu di sistem. Gitu. Saya tahu baru antum ngajar. Karena mungkin Bapak Yahudi. Buat cucu lagi. Nah, nanti akan diuraikan di sini, Pak. Hah? Akan diuraikan di sini nanti. Akan diuraikan lagi. Nanti Bapak akan takjub sama Allah. Bagaimana Allah menggiring kita ke surga sebetulnya. Melalui 3 kata di Quran. Wasabiku, wasari'u, fafirru. Larilah ke Allah, fafirru ilallah. Yang kedua, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Yang ketiga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu dapat ampunan Tuhanmu. Allah ngajak gitu. Tapi karena kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu, ngaji, salah tajwidnya lagi, yuk ulang lagi. Nggak tahu artinya soalnya. Ya, jadi marilah kita jadikan perkumpulan ini sebagai yuk sama-sama berlomba-lomba. Tiba-tiba mati satu, jangan ya itu dia apa? Paling nggak ada modal lah. Ada modal. Banyak hadis hakikat, ayat-ayat hakikat yang kalau kita udah pegang itu, insya Allah kita disebut dengan wali Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya udah bilang kemarin ya soal surat Al-Mulk. Ayat kursi aja Bapak pegang, hafalin, tahu maknanya. Subhanallah. Malaikat CPM dia alam kubur tuh begini sama Bapak. Kata Nabi, ada satu ayat di Quran yang aku nggak dikasih sama Jibril. Allah mempersilakan aku untuk ngambil di kanzil ars, di gudangnya ars. Dialah ayat kursi. Dengan ayat ini, kalau ada di hatimu katanya, kamu nggak bakal merasa susah. Ayo kita buktiin nanti. Di sini ada. Tapi kan Bapak jadikan hafalan itu sebagai ambil khasiatnya. Ustaz, kalau kita baca ayat kursi 40 kali apa khasiatnya? Wah, dukun lo dasar. Bukan khasiatnya. Tapi bagaimana kita mengenal Allah lewat ayat kursi? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Seneng hati Allah tuh punya Tuhan yang hidup. Coba bayangkan kalau ada berita innal rajul telah meninggal dunia Tuhan kita gitu. Wah, acau Pak kiamat. Dia hidup. Al-Qayyum, dia sibuk mengurus kita. Tentrem tidur kita, diurus sama Allah. Tapi Allah kan nggak capek? Dijawab lagi sama ayat kursi. Lah ngantuk, nggak tidur enggak. Jadi Allah tuh ngurus matahari Pak, dari mulai zaman Adam sampai kiamat. Sekarang Bapak ngurus satu kabupaten gitu. Penduduknya 6 juta, satu kabupaten. Bapak akan bilang gini sama presiden sama gubernur Bapak. Saya minta itu dong. Ini wilayah terlalu luas.
dibagi-bagi. Jadi kecamatannya berapa? Kecamatan dibagi lagi kelurahannya gitu. Jadi tugas saya untuk mengurus masyarakat saya bebankan pada camat setempat, pada lurah setempat, pada RT RW. Nggak bisa ngurus sendiri. Allah Al-Qayyum mengurus makhluk-makhluknya. Seneng Pak, langsung ya Allah, punya Allah yang Qayyum gitu loh. Ini Qayyumnya nggak tahu artinya. Qayyum mungkin bayem ya. Asep tuh rusak Pak agamanya. Jadi kita mesti maknai. Ya kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Dia. Kita senang bahwa dunia yang kita tempatin ini bukan miliknya Pak Tom, bukan miliknya Jokowi, milik Allah. Coba bayangkan kalau air udara ini, misalnya milik Pak Rasman, kita sibuk nelfon Pak Rasman minta air 3 liter dong, gue mau mandi nih gitu. Enggak ini, itu kayak gitu. Jadi kita ceritain pada anak juga, seneng sama ayat kursi, wah tuh luar biasa. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Semua itu Allah nolong nanti di hari kiamat. Tapi Allah kasih dengan isinya syafaat, pertolongan tuh ke nabi, ke orang soleh, ke orang yang hafal Quran, ke malaikat, ke bisa kasih syafaat juga. Waduh, kita udah dikasih harapan. Tapi kalau kita kenal, jadi dengan kita hayatin itu, wah ini Allah. Sorry deh, Allahu Akbarnya bener gitu. Kalau ini enggak, Allahu Akbar, wah, takbir, ya gitu ya. Apa? Itu bakal ceramah setengah ayat aja kayak segitu banyak. Ya iya, maksudnya. Jadi jangan cuma dibaca sebagai hafalan, tapi oh iya kita lihat Allah tuh mamerin dirinya dengan ayat yang agung seperti itu, luar biasa Pak. Ya kan? Terakhir itu tentang apa sih Pak? Wala yaudu hifzuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak lelah, nggak kepayahan ngurus kamu dah. Udah tenang aja. Jadi kalau udah diurus enak gitu loh. Udah diurus, ada yang ngurus. Ada yang ngurus kita gitu. Nah yang ini kita nggak yakin, karena kenapa? Karena kita nggak pernah lihat langsung Allah tangannya turun kasih duit, kasih rezeki. Ya, sekarang kita harus merubah keyakinan itu. Ini pasti dari Allah. Makanya Nabi kalau ngasih apa-apa ke orang, hadza rizqum minallah. Ini rezeki dari Allah. Hadza rizqum minallah gitu. Kita kan kalau udah duit kebanyakan, udah banyak aturan ngomongnya. Cep. Karena duit kita 5 miliar, cep. Lo tiap bulan gue kasih 20 juta selama setahun. Ya. Tapi lo mesti nurut sama gue, oke? Yeah. Kayak kita ada apa gitu. Padahal semua itu. Jadi, ya gitu aja. Dulu sementara kita tutup, udah 2:30. Semoga ada manfaatnya. Kita langsung baca aja ya, Dek. Baca kafir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.